Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bertakwa, saya melihat ada bagian yang menarik ketika Syekh Nawawi membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5. Ciri yang kelima, katanya Syekh Nawawi, orang yang bertakwa itu lebih memilih kematian dibandingkan kehidupan. Istilah mati sebelum hidup atau mati di dalam hidup dan seterusnya ini kan sering kita dengar dalam ajaran-ajaran para sufi. Kalau menurut Syekh Nawawi, orang yang bertakwa memilih kematian dibandingkan kehidupan, itu maksudnya ada 4. Kematian yang dimaksud itu bukan kok mati yang terus kita dikubur itu, yang jatah umur kita habis. Tapi memilih kematian itu bukan berarti bunuh diri juga. Jangan-jangan teman-teman mengartikannya, wah milih kematian berarti tidak mau kerja, milih kematian berarti bunuh diri, Pak. Enggak. Kematian menurut Syekh Nawawi itu ada 4 kategori kematian dalam rangka sebagai cirinya seorang yang bertakwa. Yang ini pakai simbol-simbol warna. Ada mautun ahmar. Mautun ahmar itu kematian merah. Ada mautun abiyat. Mautun abiyat itu kematian yang putih. Ada mautun ahdor. Mautun ahdor itu kematian yang hijau. Ada mautun aswad. Mautun aswad itu kematian yang hitam. Mautun ahmar apa? Mautun ahmar itu pilihlah kematian dengan cara menentang nafsu. Kalau nafsu meminta ke atas, jalanlah ke bawah. Nah, mautun ahmar itu berarti mengalahkan nafsu. Itulah memilih kematian dalam kehidupan yang warnanya merah. Nafsu itu kan yang mendorong manusia ke arah kejelekan. Maka taklukkan nafsumu dengan mautun ahmar, menentangnya. Kalau nafsu minta A, jangan dituruti, beri saja kebalikannya. Nah, yang kedua mautun abiyat. Mautun abiyat artinya apa? Lapar. Orang biasanya milih makan dan kenyang, tapi mautun abiyat pilihlah lapar. Ini termasuk definisi milih kematian dibandingkan kehidupan tadi. Milih lapar itu berarti apa? Lapar itu membuat batin jernih. Kebalikannya kenyang. Kalau kenyang membuat orang terlena, kurang daya untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang lapar, batinnya dan hatinya jernih dan bercahaya. Maka seorang sufi lebih memilih lapar. Yang ketiga, mautun ahdor. Maut yang hijau. Kalau ini kesederhanaan. Simbolnya pakaian. Jadi tidak bermewahan dalam berpakaian. Itu mautun ahdor. Tadi yang mautun abiyat lapar, kalau mautun ahdor ini sederhana. Dan yang terakhir mautun aswad. Mautun aswad itu tidak merasakan penderitaan yang datangnya dari makhluk karena dia hanya ingat Allah saja. Mautun aswad ini berarti apa? Hidup yang diwarnai oleh Allah saja. Dunia sudah tidak penting lagi, segala penderitaan, segala kesulitan yang itu duniawi tidak membuatnya gentar.
orang semacam ini tergolong orang yang bertakwa karena memilih kematian dibandingkan kehidupan. Memilih Allah dibandingkan dunia. Yang dia ingat hanya Allah saja. Segala penderitaan dunia tidak penting lagi. Ini seperti munajatnya Kanjeng Nabi setelah dikejar-kejar, dilempari batu berdarah-darah di Taif, yang kemudian Nabi bersabda, in lam takun wadiban alayya ya Allah fala ubali, asal engkau tidak marah padaku wahai Allah, aku tidak peduli. Jadi yang diingat hanya Allah saja. Nah, ini bagian ini bisa dilihat di Nasoihul Ibad. Di Nasoihul Ibad juga saya bawa ada tentang salah satu hadis Nabi yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi hari memasuki waktu subuh dalam keadaan mengadu kepada manusia tentang kesulitan hidupnya, maka seakan-akan ia telah mengadukan Tuhannya. Sesungguhnya pengaduan selayaknya hanya kepada Allah, karena pengaduan kesulitan hidup kepada Allah termasuk doa. Adapun mengadu kepada manusia menunjukkan tidak adanya ridho dengan pembagian Allah. Ini sabda Nabi yang mengingatkan kita, satu-satunya tempat kita mengadu dalam hidup itu ya Allah. Kalau kita mengadu ke manusia, itu menunjukkan sebenarnya kita tidak ridho kepada ketetapan Allah. Beda dengan kalau kita mengadu pada Allah. Kalau kita mengadu pada Allah, itu sebenarnya mirip seperti kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Jadi jangan mengadu pada manusia, karena hal itu membuktikan engkau sebenarnya sedang tidak ridho dengan pembagian dari Allah. Mengadulah pada Allah karena itu menunjukkan engkau sedang berdoa kepadanya. Ini nasihat dari Nasoihul Ibad. Silahkan nanti dicari bagian itu di Nasoihul Ibad. Nah, dari Nasoihul Ibad juga ada beberapa cerita. Mungkin teman-teman sudah capek malam ini mendengarkan saya ngomong tentang beliau, Imam Nawawi Al-Bantani. Kita akhiri sesi malam ini dengan beberapa cerita dari kitab Nasoihul Ibad. Cerita pertama saya bawa tentang Imam Ghazali. Ini ada pelajarannya. Jadi satu ketika ada orang bermimpi bertemu Imam Ghazali. Orang ini terus bertanya pada Imam Ghazali, wahai Imam, sampean dapat balasan apa? Apa yang Allah lakukan atas Anda? Ini karena Imam Ghazali ini kan manusia yang luar biasa, dapat gelar Hujjatul Islam, manfaat karyanya tidak henti-henti sampai sekarang, memberi manfaat pada orang lain. Menurut logika kita itu pasti beliau ini sudah mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Terus makanya orang yang dalam mimpi bertemu beliau ini tanya seperti itu. Tapi Imam Ghazali menjawab, Allah menghadapkan aku kepadanya, lalu menanyakan padaku, dengan pahala apa aku menghadapnya? Lalu aku sebutkan berbagai amal perbuatanku yang baik.
Dia berfirman, aku tidak menerima semua itu. Aku hanya menerima satu amalmu pada suatu hari. Ketika itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta kolammu untuk minum. Sedangkan saat itu engkau sedang menulis. Kemudian engkau berhenti menulis untuk memberi kesempatan lalat itu minum. Karena kasih sayangmu terhadapnya, aku mengasihimu. Kemudian Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke surga. Cerita ini indah. Ada dua pesan utama menurut saya dari cerita di Nasoihul Ibad ini. Yang pertama, jangan menyombongkan amal. Jangan membanggakan kebaikan. Karena sebaik apapun, semulia, setinggi apapun amal baik kita, yang menerima atau menolak amal itu Allah. Allah yang lebih ngerti. Kadang-kadang kita menganggap satu amal ini sudah top, sudah baik, sudah luar biasa. Bisa saja Allah tidak menerima. Kalau dari cerita ini, Imam Ghazali dengan segudang prestasi, setinggi itu kemanfaatan untuk manusia, ternyata disebut satu-satu oleh Imam Ghazali, mungkin ini, mungkin ini. Allah malah berfirman, tidak ada satupun yang aku terima. Mungkin dengan bahasa yang lain, aku tidak tersentuh terhadap satupun amal yang engkau sebut. Tapi ketika ada seekor lalat hinggap di tinta, saat itu engkau sedang asik menulis, kemudian engkau hentikan aktivitasmu menunggu agar lalat ini sampai kenyang dan pergi, baru engkau melanjutkan nulis. Nah, ini Allah menganggap karena kasih sayangmu itu, aku pun mengasihimu. Jadi pelajaran pertama tadi, jangan menyombongkan amal, jangan membanggakan amal. Karena Allah yang tahu mana amal yang diterima, mana amal yang ditolak. Yang kedua, pelajaran kasih sayang. Ada banyak sekali cerita yang mengisyaratkan kasih sayang kita akan jadi kunci turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah pada kita. Seperti ceritanya Imam Ghazali ini. Di Nasoihul Ibad juga ada kisah yang mirip seperti ini, yaitu kisahnya Imam Asyibli. Imam Asyibli ini sama ceritanya seperti Imam Ghazali tadi. Ada seseorang bermimpi ketemu beliau yang saat itu beliau sudah meninggal. Imam Asyibli dalam obrolannya dengan orang yang memimpikan dia ini bercerita, Imam Asyibli cerita, setelah beliau meninggal, kemudian Allah menyapa, berfirman padaku, katanya Imam Asyibli, wahai Abu Bakar, sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabnya Imam Asyibli. Imam Asyibli ini kan seorang ulama sufi, orang soleh yang tidak diragukan lagi manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau ketika Allah tanya, kira-kira aku akan mengampunimu karena sebab apa? Jawabnya Imam Asyibli, karena amal baikku. Tapi Allah menjawab, tidak, bukan karena itu. Kemudian Asyibli menyebut semua ibadahnya. Mungkin karena hajiku ya Allah, mungkin karena sholat malamku, mungkin karena puasaku, semuanya disebut. Tapi Allah jawabnya tetap tidak, bukan karena itu. Terus karena apa, wahai Tuhanku? Sebab apa sih engkau mengampuniku? Kok tidak karena semuanya tadi? Ingatkah kamu, kata Allah, saat kamu berjalan di jalan kampung di daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan sampai menggigil. Engkau ambil anak kucing itu karena kasihan.
Lalu untuk menjaganya, engkau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang engkau bawa. Iya, hamba ingat. Itu katanya Imam Shibli, ini yang pernah beliau lakukan. Karena rasa kasihmu kepada anak kucing itulah, maka aku merahmatimu. Kalau tadi Imam Ghazali kasih sayangnya pada lalat, Imam Ash-Shibli kasih sayangnya pada anak kucing. Ini pelajarannya sama. Cinta dan kasih sayang kita pada makhluknya Allah akan mengundang rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Masih ada cerita yang saya bawa lagi ini dari seorang sufi di Nasha'ihul Ibad juga, tentang seorang sufi namanya Abu Ali Syakik bin Ibrahim al-Balkhi, atau orang sering menyebut nama beliau Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini putranya konglomerat, dia juga seorang bisnismen. Tapi suatu ketika beliau ini melihat seorang budak di zaman paceklik. Zaman paceklik itu berarti zaman susah, semua orang mengeluh. Tapi dia melihat seorang budak yang gembira, tidak ada sedih-sedihnya. Sedang krisis, sedang resesi ekonomi, semua orang gelisah galau. Dia melihat budak ini senang, main-main, gembira, tertawa-tertawa. Nah, Syakik ini yang juga sedang galau karena dia bisnisnya juga terancam. Terus tanya pada budak ini, kenapa engkau bisa tampak semangat gembira? Tidakkah engkau melihat keadaan orang-orang di musim paceklik seperti ini? Ini kan paceklik, kamu kok masih bisa tertawa-tertawa? Ini kan resesi, semua orang sumpek. Katanya budak itu, saya tidak perlu merasa susah dengan muslim paceklik ini. Karena Tuhan saya mempunyai ladang yang bebas untuk kami ambil apa saja yang kami butuhkan. Jawaban ini membuat Syakik kaget, terus sadar. Jika tuannya hanya memiliki ladang, sedangkan tuannya adalah juga makhluk yang miskin, dan budak itu tidak bingung masalah rezekinya karena bersandar pada tuannya. Maka bagaimana seorang muslim seperti aku memusingkan soal rezeki, sedang Tuhanku adalah Tuhan yang maha kaya. Jadi budak ini merasa gembira, tidak ada sedih-sedihnya meskipun resesi, karena dia percaya pada tuannya yang punya ladang, yang ladangnya bebas diambil kapan saja. Membuat Syakik al-Balkhi ini sadar, layo, dia hanya tuannya. Padahal tuan yang dia sandari ini hakikatnya juga miskin juga kalau dibandingkan tuanku, yaitu Tuhanku yang maha kaya. Bagaimana aku bisa sedih urusan bisnis macet, urusan resesi, urusan rezeki yang tidak lancar? Bukankah Tuhanku, Tuhan kita, maha kaya? Kita bersandar pada Tuhan yang maha kaya, yang membebaskan kita mengambil apa saja yang kita butuhkan di muka bumi ini. Maka dari situ Syakik al-Balkhi terus sadar, terus meninggalkan semua hartanya, menempuh jalan sufi. Karena dia sekarang sadar sandarannya adalah Tuhan yang maha kaya. Tidak pantas lagi dia sedih, dia gelisah soal rezeki. Nah, itu cerita yang lain dari Nasha'ihul Ibad. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita, tapi menurut saya silahkan bagi teman-teman yang tertarik, ya silahkan dikaji, ikutilah ngaji beliau-beliau, para ustadz, para alim, para ulama. Bahkan mungkin di banyak pesantren kitab ini masih dikaji. Silahkan diikuti Nasha'ihul Ibad.
yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik teman-teman, saya kira itu dulu ya, sedikit pancingan-pancingan, sedikit kita tengok kitab-kitab karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Paling tidak malam hari ini kita tahu semacam itulah kira-kira beberapa gagasan tasawuf dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagi yang tertarik dengan beliau ini, ya silahkan diperdalam. Beliau tidak cuma expert di bidang sufi, tasawuf, tapi juga punya banyak karya di bidang fikih, punya banyak karya di bidang hadis, di bidang akidah, dan lain sebagainya. Konon karya beliau jumlahnya bahkan sampai 115 judul kitab. Itu lebih banyak jumlah kitab beliau, jumlah karya beliau kalau dibandingkan usia beliau sendiri. Jadi ini menunjukkan memang beliau orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan, dianugerahi oleh Allah dengan kepandaian, kecerdasan, sehingga mampu melahirkan banyak karya. Yang ini harusnya menginspirasi kita, membesarkan hati kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa nenek moyang kita, kakek nenek kita dulu adalah orang-orang besar yang disegani, dihargai. Levelnya tidak cuma nasional, tidak cuma Nusantara, tapi juga internasional, diakui di mana-mana. Saya kira itu kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan salah seorang muridnya Syekh Nawawi, yaitu Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani dari Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.